Oke, Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. alright. Kita langsung membacakan cerita aja. Gas. Karena ini cerita gue tuh kemarin sempat ngelihat ada apa enggak ya? Apa? Pokoknya apa di stories ya? Pokoknya Apa? di komen atau di Instagram gitu. Yang banyakin cerita yang tentang gunung dong atau camping gitu. Oh iya, Kalau nggak salah ya. selalu tinggi sih animo Makanya. masyarakat atau teman Kliwon soal pendakian, Iya. camping, gunung gitu. Enak sih soalnya kopinya Animo tuh. Kan Animo selalu tinggi. Iklan dong. Oh, iya. Ayo dong animo. Gua doyan lagi. Nanti yang datang obat anti mabuk. Nah, itu antimo dong. Oh iya Beda benar. dong. Ayo. Yuk. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, gue mau berbagi pengalaman horor yang pernah gue alami. Panggil saja gue Abdul. Oh, bukan mangap ya. Kan udah lalu udah yang kemarin tuh mangap. Ini pengalaman gue 2014. Waktu itu gue kuliah di kampus swasta di Bekasi, deket Masjid Al-Azhar Kalimalang. Gue punya teman yang hobi adventure, dan gue diajak camping ke Gunung Cermai. Oke. Singkat cerita, gue dan rombongan total 15 orang mulai jalan kaki dari pemberhentian terakhir angkutan umum. Kebetulan gue bawa rombongan cewek-cewek kampus nih yang juga hobi adventure. Mulai masuk pos 3 sekitar jam 4 sore. Kita stop tuh untuk naik, bangun tenda dan standby di situ semalaman. Jam 8 malam kita kumpul depan tenda, ngobrol-ngobrol lah biasa. Nah, mulai ada keanehan nih dari salah satu cewek. Doi bersenandung. Kita yang ada di situ ngerasa biasa aja. Mungkin biar doi nggak takut. Soalnya sumber penerangan cuma api unggun kecil-kecilan nih. Salah satu cewek keluar tenda dan lihat cewek bersenandung tadi langsung kaget. Katanya, "Loh, baru aja gue ngobrol sama cewek ini nih di dalam tenda." Maksudnya yang bersenandung. Semua pada kaget dong dan hawa mulai mencekam tuh. Akhirnya kita semua kompak buat tidur. Khusus cowok jaga malam 3 orang dan gantian tiap 2 jam. Khusus tenda cewek senternya dinyalain semalaman. Dan akhirnya jam 5 subuh. Jam 7 pagi kita selesai beres-beres dan siap lanjut naik. Sebelum berangkat kita absen dan cewek yang semalam bersenandung itu hilang. Padahal tadi kita lihat doi ikut beresin tenda dan sampah. Kita cari ke sekitar nggak ketemu. Dan akhirnya ketemu di sungai yang jaraknya nggak jauh dari tenda. Tapi kata teman gua yang pertama lihat, si cewek itu tuh berdiri ngadep tebing yang di bawahnya kayak ada kubangan mata air tempat kita isi minum sebelumnya. Sepanjang perjalanan doi nggak bergeming atau ngobrol sama yang lain. Oke, kita skip. Sampai di atas puncak, kita buka tenda buat nginep semalam lagi. Mulai ngerasa aneh lagi nih sama nih cewek. Mulai dari tatapan mata tajam ke arah salah satu cowok yang ngobrolnya pakai bahasa kasar. Terus tiba-tiba nunjuk muka cowok lain dan bilang, "Di sana aku bersemayam." Ada lagi yang lebih ngeri. Tiba-tiba doi ketawa tipis-tipis. Jadi dia ketawa tuh selama kita ngobrol kelilingin api unggun. Waktu itu sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Kayak malam-malam sebelumnya cewek-cewek kita suruh tidur dan cowok-cowok jaga malam. Sekarang kita jaga berempat dan gantian tiap 2 jam. Sekitar 1 sampai jam 2:30 malam gitu ya. Cewek yang kita maksud ini tiba-tiba lari begitu aja dari dalam tenda, tanpa sepatu, senter dan lain-lain. Cowok yang lagi jaga termasuk gua langsung ngejar doi. Sekitar 30 meter akhirnya ketangkep sama teman gua yang badannya lebih gede. Dan si cewek meronta-ronta sambil ketawa kecekikikan. Teman-teman gua yang di tenda ikut kebangun. Salah satu teman gua yang lumayan paham dalam hal agama coba mau nenangin. Dibacainlah ayat-ayat sambil pegang kening cewek itu. Sekitar 15 menit doi agak tenang. Kita balik ke tenda. Cewek-cewek yang lain mulai ketakutan.
Nggak mungkin kita jalan balik di jam 2 malam. Setelah semua mulai reda, kita rencanain turun gunung jam 5 subuh. Nggak ada hal aneh nih terjadi. Asli, malam itu tuh mencekam banget lah. Rasanya gue mau pulang saat itu juga. Apalagi gue junior di antara yang lain. Bang Bimo dan Bang Danu inget gak perjalanan kita mulai dari pos 1 sampai puncak butuh waktu berapa lama? Berjam-jam. Bahkan sampai 2 kali buka tenda malam. Sekarang perjalanan turun gue cuma butuh 8 jam sampai di pos 2. Saat itu gue gak ngomong apa-apa karena menurut gue jalan naik dan turun akan beda rasanya. Lebih gampang dan cepat turun daripada naik. Sesampainya di pos 2 ada hal yang lebih creepy lagi. Ternyata temen gue si cewek itu ada di sana bareng sama petugas jaga. Hah? Padahal seinget gue doi ada di tengah-tengah barisan kita semua. Mereka bilang si cewek ini tersesat antara pos 3 sampai pos 4. Mau nyusul kita, dia gak tahu jalan. Akhirnya dia balik lagi ke pos 2 bareng pendaki yang mau turun. Dan udah nginep 2 malam di pos. Semuanya shock, bukan cuma gua. Tapi para penjaga pos juga shock. Akhirnya kita pulang ke Bekasi. Pesan gua buat teman-teman pendaki gunung, jaga sopan santun di alam liar. Kita gak sendirian, usia mereka jauh lebih tua dibanding kita. Bisa jadi mereka udah ratusan atau bahkan ribuan tahun di sekeliling kita. Gua gak percaya setan itu bisa bunuh kita kayak di film-film. Yang gue percaya adalah mereka ada di sekitar kita aja. Sekian pengalaman horor gue. Terima kasih kalau udah dibacain. Nanti gue share lagi cerita yang lain. Salam. Salam Lestari. Woi, Lestari. Berarti yang kalau dari penuturan dia berarti bisa disimpulkan bahwa yang naik ke atas itu bukan temennya. Bukan. Ini yang lagi nungguin kita juga bukan editor ini. Dia naik Mio Racing. Iya. Coba suruh buka baju. Kalau mau. Coba. Kalau masih malu, berarti dia. Oh, nggak ada malunya, bro. Ah, iya benar. Tatonya lion. Beckham. Mario Bros. Aduh. Yulu. Yulu. Apaan sih? Berarti bukan Wong begitu. Bukan Wong. Ini bukan person ini. Itu tuh Wong. Ini bukan person. This is ghost, you know. You know my friend. She is ghost. She is ghost, my friend. Not person. Not person. Not person. No play. No play ya. No play. Bos gua. No play di mountain ya. Ih, serem anjir. Nanti you bisa ini sesat. Yang gini-gini juga kalau cerita langsung mantap tuh. Sebenarnya iya, gue tuh butuh detailnya gitu. Di tahun berapa? Tapi udah dikasih tahu sih sebenarnya. Gak masuk akal anjir. Iya, masalahnya dipegang dan main bareng gitu loh. Kalau cuman sekedar ngobrol terus udah gitu. Ini berarti saksinya 14 orang. Iya, Adakah yang menonton? Satu rombongan dong. Adakah yang menonton dari sekian ribu yang masuk dalam jajaran rombongan yang masnya ceritakan ini? Ini serombongan Ciremai. Mendakian Ciremai. Dan ini moto-motnya cepet banget ini pasti. Cerita ini harusnya 14 orang pak yang terlibat. Dan orang yang di pos itu kan juga stay terus, ya kan? Mungkin kita bisa validasi di pos 2 Ciremai. Kalau misalnya ada yang teman-teman pendaki dan penasaran sama cerita. Sekarang langsung ya, Ciremai. Gila, ngapain? Ya.